Aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini Miki ajak kalian untuk melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Masih ingat cerita-cerita ini? Sekilas, semuanya terlihat seperti cerita yang berbeda. Tapi tahukah kamu? Semua cerita itu ternyata saling terhubung. Karena semuanya menunjukkan satu hal yang sama, yaitu Tuhan selalu menepati janjinya. Miki akan ajak kalian mengingat kembali perjalanan yang luar biasa ini. Siap? Ayo kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, kepada siapa Tuhan pertama kali berjanji akan memberikan tanah Kanaan? Apakah Nuh, atau Musa, atau Abraham, atau Daud? Jawabannya adalah Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki sebuah negeri yang indah, yaitu tanah Kanaan. Padahal saat itu Abraham belum mempunyai anak sama sekali. Tetapi Tuhan tidak lupa pada janjinya. Akhirnya, Abraham mempunyai seorang anak. Siapa nama anak Abraham yang menerima janji Tuhan berikutnya? Apakah Ismail, atau Ishak, atau Esau, atau Lot? Tepat sekali, Ishak. Tuhan kembali mengulangi janjinya kepada Ishak. Artinya, janji Tuhan terus diteruskan kepada keturunan Abraham. Lalu, Ishak juga mempunyai seorang anak yang menerima janji Tuhan. Siapa nama anak Ishak yang menerima janji Tuhan berikutnya? Apakah Yusuf, atau Harun, atau Samuel, atau Yakub? Jawabannya adalah Yakub. Tuhan juga berjanji kepada Yakub bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian Yakub mempunyai 12 anak. Dari merekalah lahir 12 suku Israel. Pertanyaan berikutnya, di negeri manakah bangsa Israel tinggal dan bekerja sebagai budak? Apakah Mesir, atau Babel, atau Asyur, atau Kanaan? Benar sekali, Mesir. Saat terjadi kelaparan, Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Di sana, keturunan Yakub terus bertambah banyak hingga menjadi bangsa yang besar, seperti yang Tuhan janjikan. Melihat jumlah mereka semakin banyak, Raja Mesir menjadi takut. Lalu ia memaksa bangsa Israel bekerja sebagai budak. Tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya. Tuhan memilih seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Apakah Yosua, atau Musa, atau Yusuf, atau Kaleb? Kamu benar, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mulai berjalan melewati padang gurun menuju negeri yang sudah Tuhan janjikan sejak zaman Abraham. Hebat, kamu berhasil melewati setengah kuis ini. Yuk lanjut. Siapa yang memelihara bangsa Israel selama di padang gurun? Apakah Musa, atau Harun, atau Tuhan, atau Yosua? Kamu benar, Tuhan. Bayangkan, bangsa Israel berada di padang gurun yang sangat luas. Tidak ada supermarket, tidak ada tempat untuk berteduh. Pasti panas saat siang dan dingin saat malam. Tapi, Tuhan memberi mereka roti mana sebagai makanan, memberi air untuk diminum, dan menjaga mereka. Tuhan benar-benar memelihara umatnya setiap hari. Berapa lama bangsa Israel mengembara di padang gurun? Apakah 7 tahun, atau 12 tahun, atau 20 tahun, atau 40 tahun? Jawabannya adalah 40 tahun. Perjalanan mereka sebenarnya bisa lebih singkat. Tapi karena banyak orang Israel tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan, mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Akibatnya, orang-orang dewasa yang pertama keluar dari Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi,
anak-anak mereka yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua. Meskipun begitu, Tuhan tetap menyertai dan memelihara bangsa Israel setiap hari. Tuhan terus menepati janjinya. Siapa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Apakah Harun, atau Kaleb, atau Yosua, atau Pinehas? Jawabannya adalah Yosua. Setelah Musa meninggal, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Melalui Yosua, bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah Kanaan dan mereka tinggal di sana. Janji yang Tuhan berikan sejak zaman Abraham benar-benar ditepati. Wow, sangat luar biasa bukan? Dan tahukah kamu, Alkitab memberikan satu kesimpulan yang sangat indah dari kisah ini. Apakah itu? Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Yosua 21 ayat 45, berapa banyak janji Tuhan yang gagal? Apakah semua gagal? Atau satu? Atau dua? Atau tidak ada? Jawabannya adalah tidak ada. Dalam Yosua 21 ayat 45 tertulis, semua janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Luar biasa ya, Tuhan menepati semua janjinya kepada bangsa Israel. Tapi, cerita Alkitab tidak berhenti di sana. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk menyelamatkan seluruh manusia sampai hari ini. Perhatikan pertanyaan terakhir ya, apa janji terbesar yang Tuhan genapi bagi seluruh manusia? Apakah tanah Kanaan? Atau rumah yang besar dan uang banyak? Atau dunia yang indah dan damai? Atau mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat? Kamu benar, mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Sejak awal, Tuhan sedang menjalankan rencananya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel, semuanya mengarah kepada satu janji yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Melalui Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Hari ini kita sudah melihat kisah yang sangat panjang. Tokohnya memang berbeda-beda, bahkan mereka hidup pada zaman yang berbeda. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi, saat kamu membaca Alkitab, ingat ini ya. Alkitab bukan hanya berisi cerita tentang orang-orang pada zaman dahulu, tapi menceritakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan setia pada janjinya untuk menyelamatkan kita. Karena itulah Tuhan mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Sampai jumpa di kuis berikutnya ya. Ingat, Tuhan Yesus sayang kamu.